wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Dulfobrala dari kelas 11 Fisika Tiduan nomor absen 2. Di video kali ini saya akan membahas Superlab 5, yaitu terakhir ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasikan. Nah, di sini saya sudah membuka filenya. Kalian download dulu di drive lalu dibuka ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja ke part pertama, yaitu basic configuration. Nah, seperti video sebelumnya, di sini kita konfigurasi hostnya pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display ya teman-teman. Lalu konfigurasi enable script pada setiap router dan switch. Nah, di sini saya akan percepat saja nantinya ya. Nah, untuk konfigurasi part satunya saya sudah selesai. Nah, untuk di bagian ini home routernya itu tidak diganti ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke part 2, yaitu konfigur header channel di switch 1 dan switch 2. Nah, berarti di sini ya teman-teman. Nah, di sini itu switch 1 dan switch 2 itu terhubung dengan 3 port ya teman-teman. Nah, di sini akan menyatukan portnya menggunakan protokol LACP. Nah, kita buka switch 1 dulu. Di sini kita cek dulu untuk portnya. Kita ketikkan di show GDP make port. Nah, di sini untuk interface-nya itu 1 sampai 3 ya teman-teman. Interface range 0 1 sampai 3. Lalu channel strip group 1. Nah, di sini untuk switch yang satu itu kita disuruh untuk menggunakan yang aktif ya teman-teman. Lalu kita mode aktif. Maaf, ini ada masalah. Nah, terus kita ketik juga untuk protokolnya. Protokol pakai LACP. To show header sound. Nah, di sini sudah ada part 1 ya teman-teman. Yaitu F1, 2, dan 3. Nah, kita konfigurasikan juga di switch 2-nya. To show GDP make port. Nah, ini sama juga 1 sampai 3. Lalu interface range FA0/1 sampai 3. Channel group 1 mode pasif. Lalu channel protokol LACP. To show header sound. Nah, di sini ini portnya juga 1, ini 1, 2, dan 3 ya. Nah, di sini saya percepat saja. Nah, di sini saya akan coba hilangkan dulu untuk kabelnya. Ini. Nah, di sini sudah menyala semua ya teman-teman. Lalu akan saya aktifkan dulu. Nah, sini saya sudah kembalikan. Nah, kita lanjut ke part 3, yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 2. Nah, berarti sini lalu sini. Di sini kita akan buat VLAN. Di sini itu VLAN-nya itu kan, tapi kan cuma VLAN 1. Nah, sedangkan VLAN 1 itu default. Nah, jadi nanti saya tidak akan membuat VLAN. Tapi di sini saya akan konfigurasi portface pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, nanti terus saya akan konfigurasikan untuk IP-nya. Nah, kita buka switch 1 dulu. Exit. Nah, kita masuk saja ke interface range FA 0/4 sampai 5. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 1, spanning 3 port face. Nah, terus kita juga terangkan juga yang ke switch 2, berarti dia melewati port 1. Interface port 1, switchboard mode trunk, switchboard trunk low VLAN 1. Dan kita juga akan
konfigurasikan di nah kita juga konfigurasikan di switch 2. Ini kita exit, kita masuk, kita akan terangkan juga yang port satunya, interface port 1, lalu switch port mode terang, switch port terang low VLAN 1. Nah lalu kita exit. Nah kita terangkan juga yang FA0/4, interface FA0/4, switch port mode terang, switch port terang low VLAN 1. Nah kalau sudah, kita buka di router 2 nya. Di sini kita masuk ke interface FA0/1, kita nyalakan dulu portnya. Di sini kita exit. Nah di sini kita akan buat interface untuk VLAN 1. Jadi ini interface FA0/1.1. Lalu encapsulation.1q 1, lalu IP address-nya 192.168.1.255.255.0. Nah di sini sudah. Terus kita akan konfigurasikan juga untuk IP DHCP-nya. Nah kita ke ini DHCP server, ke desktop, IP configuration. Di sini untuk DHCP-nya itu kita pakai 1.2, 192.168.1.2. Subnetnya, gateway-nya kita pakai, bentar saya salingkan dulu. 1.1, lalu DNS-nya kita pakai IP-nya itu 1.3. Nah, kita lanjut ke DNS server, desktop IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya itu kita disuruh pakai 1.3. Ini subnetnya. Gateway-nya juga sama, pakai 1.1. Lalu DNS-nya ini pakai IP sendiri ya, 1.3. Nah, kita coba ping. Misalnya di DHCP server, kita ke command prompt, lalu ping 192.168.1.1. Nah di sini sudah TTL. Terus kita akan ping juga ke DNS servernya, ini 1.3. Nah di sini juga sudah TTL. Nah langsung saja kita lanjut ke part 4, yaitu configure port security di switch 1. Nah kita konfigurasinya itu yang mengarah ke server 0/4 dan 0/5 ya teman-teman. Kita buka dulu DHCP servernya, kita ke config, kita ke base ethernet 0. Nah di sini untuk MAC address-nya saya akan copykan dulu. Lalu ke switch 1, kita masuk ke interface FA0/4, kita switch port mode access, switch port security, lalu ini switch port security MAC address, kita pastikan yang tadi MAC address yang di copy tadi. Bentar, ini tidak ada spasinya, enter. Lalu ketik juga switch port security violation. Nah untuk 0/4 kita pakai protect. Lalu switch port security maksimum 1. Nah kita konfigurasikan juga di yang DNS servernya. Di sini kita ke ini, kita ke config, lalu pas ethernet 0, kita copy MAC address-nya, lalu kita buka di switch 1, kita exit saja, interface FA0/5, lalu switch port mode access, switch port security, lalu switch port security MAC address, kita pastikan, lalu switch port security violation disuruh pakai yang restrict.
lalu switch port maksimum 1, sama juga. Nah, lalu konfigurasinya sudah selesai. Nah, langsung saja kita lanjut ke part 5, yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 3, 4, dan router 1. Nah, di sini saya akan buat VLAN dulu. Ini dia terhubung juga ke switch 4, juga berarti 2, 3, dan 4 ya ini. Nah, berarti kita buat VLAN 2 sampai 5. Nah, kita buat dulu di switch 3. SID config VLAN 2. Ini VLAN 2. Ini VLAN 3. VLAN 3. Di sini kita buat sampai 5. Nah, saya sudah buat sampai 5. Nah, sekarang saya juga akan memasukkan interface yang terhubung ke switchnya ini ya. Nah, kita akan konfigurasi port face-nya juga. Lalu kita exit, lalu masuk ke interface range FA0/6-7 switch port mode access, switch port access VLAN 2 spanning 3 port face. Lalu exit interface range FA0/4-5 switch port mode access, switch port access VLAN 3 spanning 3 port face. Nah, kita konfigurasikan juga untuk di VLAN switch 4-nya. Nah, ini portnya tidak kelihatan, saya akan cek dulu. To show GDP NAT port. Nah, di sini ada 0/2 dan 0/3. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode trunk. Switch port trunk allow VLAN 2 sampai 5, maaf. Terus exit. Nah, kita terangkan juga yang ke router. Kita masuk dulu interface FA0/1 switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 2 sampai 5. Nah, kalau sudah, kita konfigurasikan di switch 4-nya. Di sini ada VLAN 3 dan 4 saja ya. Ini enable SID config. Kita buat VLAN dulu, VLAN 3, lalu name VLAN 3, lalu VLAN 4, name VLAN 4. Nah, lalu kita exit. Lalu kita akan masukkan juga untuk port-portnya. Interface range FA0/3 sampai 4 switch port mode access, switch port access VLAN 3 spanning 3 port face. Exit interface range FA0/5 sampai 6 switch port mode access, switch port access VLAN 4 spanning 3 port face. That's it. Nah, untuk VLAN 4 itu si home routernya itu akan tersambung ke smartphone. Nah, sedangkan smartphone ini kan VLAN-nya kan 5 ya. Nah, kita itu pakainya itu interface yang memakai home router FA0/7 ya itu. Terus kita masuk interface FA0/7 switch port mode access, switch port access VLAN 5 switch port access VLAN 5, lalu spanning 3 port face. Exit. Kita akan terangkan juga untuk terang. Kita cek dulu, kan portnya tidak kelihatan. Kita cek dulu to show GDP NAT port. Nah, di sini ada 0/1 dan 2 ya. Interface range FA0/1 sampai 2 switch port mode trunk, switch port trunk low VLAN 3 sampai 5. Nah, terus kita konfigurasikan juga di router satunya. Enable SID config.
Nah, di sini kita masuk ke interface FA 0/0 0 shutdown. Nah, kita exit. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan sub interface untuk VLAN 2 sampai 5. Interface FA 0/0.2, lalu encapsulation .192, lalu IP-nya ini pakai ini 192.168.2.1, lalu subnetnya itu 255.255.255 lalu kita akan konfigurasikan sampai VLAN 5. Jadi di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi IP di routernya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya. IP DHCP pool VLAN 2 untuk networknya 192.168.2.0, lalu subnetnya 25.255.255.255.0. Lalu defaultnya itu 192.168.2.1, lalu untuk DNS-nya itu 192.168.1.3 ini ya. Nah, di sini juga saya akan percepat untuk VLAN 3 sampai 5. Nah, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Sekarang kita coba ping di sini ke VLAN 2, isi 16 saja, desktop, lalu IP configuration, lalu DHCP. Ini sudah. Nah, ini sudah ada IP-nya semua. Sekarang kita coba kirim paket dari PC 16 ke 19. Di sini pilot kita ulang. Nah, ini sudah successful. Lalu di sini saya delete biar kelihatan. Ulang. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke partner yaitu configure access point. Nah, di sini kita langsung saja ke home router. Lalu kita ke GUI. Lalu di sini untuk internet connection tipenya itu wireless up. Lalu kita ke wireless. Lalu network name-nya itu SID. Di sini disuruh SID WiFi. Nah, lalu kita scroll di sini. Nah, ininya kita auto dulu. Nah, lalu kita scroll saja. Lalu save setting. Lalu scroll kita ke ini wireless security. Sini. Nah, untuk security modenya itu WPA 2 personal. Lalu encryption-nya itu TKIP. Lalu untuk password-nya itu passphrase-nya itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini disuruh sampai 8. Lalu di sini kita scroll save setting. Lalu kita ke basic lagi. Di sini kita save setting. Lalu kita ke semua smartphone. Di sini kita ke config. Lalu ke wireless 0. Di sini untuk SID-nya itu kita pakai SID WiFi. Lalu untuk authentication-nya itu WPA 2 PSK. Lalu untuk passwordnya itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini untuk passwordnya itu TKIP ini. Nah, lalu di sini kita konfigurasikan ke semuanya.
sini kita coba ini 192.168.5.1. Nah, awal-awal requesting out, lalu nanti akan TTL ya teman-teman. Selanjutnya kita ke part 7, yaitu configure RSTP di switch 3 dan switch 4. Nah, fungsinya adalah untuk mempercepat penghubungan kabel yang putus. Jadi kalau ada kabel yang putus terus disambungkan lagi biasanya kan lama. Nah, tapi tekan ini bisa lebih cepat. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu di switch 3. Enable SID config. Lalu spanning tree moderately VVSP. Di sini saya akan copy saja. Enter. Lalu kita ke switch 4. Enable SID config. Lalu kita pastikan. Lalu sudah. Di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini sudah hijau. Nah, di sini saya coba akan putuskan kabelnya. Ini. Di sini saya akan coba sambungkan lagi. Nah, di sini cepat ya, sudah menjadi hijau. Nah, langsung saja ke part 8, yaitu configure VTP switch 5, 6, dan 7. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasikan di switch 5. Bentar, saya cari dulu. Nah, ini enable SID config. Lalu di sini kita ketik VTP mode server, lalu VTP domain SID, lalu VTP password 123. Nah, lalu di sini kita masuk ke interface range FA 0/1 sampai 3, switchboard mode trunk, lalu switchboard trunk low VLAN 6 sampai 8. Nah, lalu kita ke switch 6 dan 7. Enable SID config, lalu VTP mode client, lalu VTP domain SID, lalu VTP password 123. Lalu kita masuk ke interface range FA0/1 sampai 2, lalu switchboard mode trunk, lalu switchboard trunk low VLAN 6 sampai 8. Nah, lalu kita konfigurasikan juga di switch 7. Enable SID config. Lalu di sini kita VTP mode client, lalu VTP domain SID, lalu VTP password 123. Lalu kita masuk ke interface range FA, interface range FA 0/1 sampai 2, lalu switchboard mode trunk, switchboard trunk low VLAN 6 sampai 8. Nah, lalu di sini kita cepatkan saja. Nah, di sini ada yang hijau, ini karena kan portnya di blocking ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke switch 5 lagi. Di sini kita exit dulu, lalu kita buat VLAN 6, lalu name VLAN 6. Di sini buat sampai 8 ya teman-teman. Nah, lalu kita coba cek di switch 6. Show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada juga ya teman-teman. Lalu kita masuk ke interface range FA 0/5 sampai 6, 3 sampai 4. Lalu switchboard mode access, lalu switchboard access VLAN 6, lalu spanning tree port face. Di sini kita exit. Lalu kita masuk ke interface range FA 0/5 sampai 6. Lalu switchboard mode access, switchboard access VLAN 7, lalu spanning tree port face. Nah, lalu kita masuk ke interface 7 sampai 8, sampai 10 maaf. Lalu switchboard mode access, lalu switchboard access VLAN 8, lalu spanning tree port face. Nah, lalu kita lakukan di switch 7 juga. Kita exit dulu.
di sini kita coba cek dengan the show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah ada VLAN-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke interface range FA0/5-6. Enter, lalu kita switch port mode access, lalu switch port access VLAN 6, lalu spanning tree port face. Nah, lalu kita masuk ke interface 7 sampai 8, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 7, lalu spanning tree port face. Nah, lalu kita masuk ke 9 sampai 10, switch port mode access, switch port access VLAN 8, lalu spanning tree port face. Nah, lalu kita coba cek dengan the show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, saya akan coba cek dulu di sini the show VLAN brief. Nah, ini juga sudah ada port-portnya ya teman-teman. Nah, lalu kita ke part 9, yaitu configure RSTP di switch 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita masuk ke sini. Lalu di sini kita ketikkan dan di sini kita ketikkan ini spanning tree mode rapid PVST, lalu spanning tree VLAN 6 root primary. Lalu kita coba cek dengan the show SPL. Nah, di sini sudah ada 6, 7, 8 sudah. Lalu kita ke switch 6, kita exit dulu, kita pastikan saja yang ini. Lalu sini VLAN 7, lalu root primary, lalu the show spanning tree. Lalu di sini, nah sini 7 sudah ada ini. Lalu kita ke switch 7, kita exit dulu, lalu kita ke ini, pastikan saja. Di sini kita ganti dengan VLAN 8 root primary. Lalu di sini kita coba cek dengan the show spanning tree. Nah, di sini yang 8 juga sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu kita ke part 10, yaitu configure router stick core di router 2 di sini. Nah, di sini langsung saja kita konfigurasikan ke CLI enable SID config. Nah, lalu di sini kita masuk ke interface FA0/0, lalu kita aktifkan dulu portnya yang di sini sudah aktif. Lalu kita masuk ke interface FA0/0.6, lalu kita encapsulation.1q 6. Lalu di sini kita IP add 192.168.6.1. Nah, maaf, di sini kurang bulat masnya. Stick 0. Nah, lalu kita buat sampai 8. Nah, di sini kan kita disuruh untuk konfigurasi relay. Nah, jadi kita konfigurasi DHCP-nya itu di DHCP server, bukan di router 2 ya teman-teman. Sini kita buka ini, lalu kita ke service, lalu di sini kita DHCP. Nah, lalu untuk interface ini service-nya itu on. Nah, lalu di sini untuk full name-nya itu ini VLAN 6. Lalu untuk default gateway-nya itu 192.168.6.1. Nah, lalu untuk DNS servernya itu 1.3. Lalu untuk start IP-nya itu 192.168.6.2. Nah, lalu di sini kita add. Nah, di sini kita buat sampai VLAN 8 ya. Nah, di sini saya sudah konfigurasi sampai 8. Sini kita ke router 2. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/0.
lalu kita ketikkan IP helper address 192.168.1.2, lalu kita exit. Dan lalu kita masuk ke interface fa0/0.6. Nah, lalu kita IP helper address 1.2, lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface 7 ini buat sampai 8 ya. Nah, lalu kita cek di IP DHCP. Nah, di sini saya konfigurasi ini dulu, interface FA001 IP helper address ini 192.168.1.2 karena IP DHCP-nya tadi saya belum muncul ya. Nah, ini di PC 0 sudah muncul. Nah, di sini kita cek juga di PC 4. Nah, di sini langsung saja kita ke part 11 yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 8, kemudian layer 1 dan router 4. Nah, di sini langsung saja kita konfigurasikan di switch 8. Enable SID config. Nah, di sini kita buat VLAN-nya dulu. VLAN 9. VLAN 9. Di sini kita buat sampai 10. Salah, maaf. Ini 10. Ini VLAN 10. Nah, lalu kita masuk ke interface SFA 0/6 sampai 3 sampai 5. Lalu kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 9, lalu kita exit, lalu kita masuk ke 6 sampai 8, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, lalu switch mode broadcast, lalu kita exit dulu, lalu kita masuk ke interface SFA 0/1 sampai 2. Kita switch port mode trunk, di sini kita tambah dulu, lalu switch port trunk, lalu VLAN-nya juga di trunk 9 sampai 10. Nah, kalau sudah kita ke router 4. Sini kita ke router 4 dulu. Kita CLI, enable SID config. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/1, kita nyalakan dulu portnya, lalu shutdown, lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface ini 1.9, lalu kita encapsulation buat 1.9, lalu IP 192.168.9.1, lalu subnet mask 255.255.0. Ini kita buka buat sampai VLAN 10. Lalu kita ke multilayer 1, kita ke CLI, enable SID config. Di sini saya sudah mengganti hostname-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke interface FA0/2, lalu kita tambah dulu switch port trunk encapsulation buat 1Q, lalu switch port mode trunk, lalu switch port trunk low VLAN 9 sampai 10. Lalu di sini kita buat VLAN-nya VLAN 9, ini VLAN 9, VLAN 10, ini VLAN salah 10. Nah, lalu kita masuk ke interface VLAN 9, lalu IP 192.168.9.2, lalu 255.255.255.0. Lalu di sini kita buat juga di VLAN 10, ini 10.2. Nah, kita lalu masuk ke ini interface server, kita ke desktop, IP configuration untuk addressnya itu 192.168.9.3. Di sini subnet mask-nya nanti saya copy dulu ini. Nah, lalu untuk defaultnya 9.1, lalu saya ke email server,
klik stop. Di sini 9.4, ini sebelumnya. Di sini defaultnya itu 9.1, lalu kita ke web server 1, 9.5, sebelumnya ini 9.1. Ini 10.3, sebelumnya defaultnya 10.1, lalu ini kita coba ini. Di sini TTL, kita coba di sini. Nah, di sini TTL juga ya teman-teman. Nah, kita ke part 12 yaitu configure VTP di multilayer 2, switch 9, 10, dan 11. Nah, pertama-tama kita konfigurasi di multilayer 2 dulu. Enable SID config. Di sini saya sudah mengganti hostname-nya ya teman-teman. Kalau belum kalian ini dulu diganti dulu. Nah, lalu kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 6. Lalu switch port trunk encapsulation .1 ini karena di multilayer. Lalu switch port mode trunk. Lalu switch port trunk low VLAN 11 sampai 13. Lalu exit. Nah, di sini kita VTP mode server. Lalu VTP domain SID. Lalu VTP password 1, 2, 3. Nah, lalu kita konfigurasi di switch 9, 10, 11 ya nanti. VTP mode client. Lalu VTP domain SID. Lalu VTP password 1, 2, 3. Nah, lalu kita masuk ke interface FA0/1. Switch port mode trunk. Switch port trunk low VLAN 11 sampai 13. Nah, lakukan ke switch 10 dan 11. Konfigurasinya sama ya teman-teman. Nah, di sini kita buat VLAN-nya di multilayer 2. VLAN 11. VLAN 11. Nah, di sini kita buat sampai 13. Lalu kita cek dengan show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN-nya 11, 12, 13. Lalu kita cek di switch 9. Kita show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah ada VLAN-nya. Lalu kita masuk ke interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 11 sampai VLAN 11. Lalu di sini spanning tree port face. Lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 5. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 12. Lalu spanning tree port face. Lalu kita masuk interface range 6 sampai 7. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 13. Lalu spanning tree port face. Nah, di sini lakukan hal yang sama ke switch 10 ya. Nah, lalu kita konfigurasi di switch 11. Kita exit dulu.
Sini kita coba cek dengan show VLAN div. Di sini ada VLAN-nya. Lalu kita masuk ke interface range FA0 slice 2 sampai 3. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 11. Lalu spanning tree port face. Nah, lalu kita masuk ke interface range ini FA0 slice 4 sampai 5. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 13, lalu spanning tree port face. Nah, di switch 11 ini VLAN-nya hanya ada di ini VLAN 11 dan 13 ya, 12-nya itu tidak. Nah, lalu kita ke part 13 yaitu konfigur SVI di multilayer 2. Di sini kita buka multilayer 2. Lalu kita isi dulu. Kita masuk ke interface VLAN 11. Lalu di sini kita masukkan IP-nya 192.168.11.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, kita buat sampai 13. Lalu kita ketikkan IP PHP full VLAN 11. Lalu networknya itu 192.168.11.0. lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. lalu defaultnya itu 192.168.11.1. lalu TNS-nya itu 192.168.1.3. Nah, di sini kita buat sampai 13 ya. Nah, di sini saya sudah konfigurasikan. Nah, di sini saya akan cek di PC ini. Nah, di sini sudah ada. Lalu saya coba cek di sini. Sini sudah ada. Di sini saya sudah cek semua IP DHCP-nya di PC-PC ya, teman-teman. Nah, lalu kita ke part 14 yaitu configure point-point addressing di router ya, teman-teman, di semua router. Nah, di sini saya akan konfigurasi dulu di router 1, pakai CLI. Kita masuk ke enable dulu, SID, config. Lalu kita masuk ke interface SE1/0. Lalu di sini IP add 10.10.10.1. Nah, ini IP-nya itu sudah di sini. Lalu subnet mask-nya itu 255.255.255.252 karena slash-nya 30 ya, teman-teman. Lalu kita nyalakan dulu portnya, no shutdown. Sini sudah. Lalu kita masuk ke SE1/1. Lalu di sini untuk IP-nya itu 10.14. Nah, lalu kita nyalakan portnya dulu. Lalu kita masuk ke router 2. Enable SID config. Nah, kita masuk ke interface SE1/0. lalu IP add 10.10.10.2. lalu subnet mask-nya 255.255.255.252 ya, betul. Lalu no shutdown. Lalu kita masuk ke interface SE1/1. lalu di sini IP-nya 10.5, lalu no shutdown. Nah, lalu kita ke router 3. Enable SID config. Nah, di sini kita masuk interface SE1/0. lalu IP add 10.10.10.9. lalu subnet mask-nya 255.255.255.252. lalu exit. Lalu kita masuk ke 1/1. lalu untuk IP-nya itu 6.6. Nah, lalu kita ke router 4. Sini enable SID config. Sini kita masuk ke interface SE1/0. lalu IP add 10.10.10.13. lalu 255.255.255.252. lalu
shutdown, lalu exit, lalu kita masuk ke 1/1. IP add-nya itu di sini kita ganti dengan ini. Kita masuk ke sini, lalu IP-nya itu 10.10. Nah, lalu kita masuk ke interface FA 0/0. Lalu untuk IP-nya itu 10.17. Nah, sudah. Lalu masuk ke multilayer 1. Di sini itu kita enable SID conti. Nah, di sini itu kita masuk interface FA 0/1, lalu switch port, lalu kita masuk ke interface FA 0/1 dulu. Nah, lalu IP add 10.10.10.18, lalu 255.255 sampai 252, lalu exit, ini no shutdown. Nah, untuk konfigurasi IP yang interface-nya itu port 1, di sini kita lakukan di part 15 saja ya, teman-teman. Nah, di sini saya langsung saja masuk ke materi yang 15. Part 15 yaitu layer 3 ini, yang ini itu edit channel di switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kan ada ini 3 layer. Nah, saya akan satukan port. Sini kita masuk saja ke multi layer 1, exit, lalu CDP run, lalu kita ketikkan the show CDP network, lalu maaf ini salah, CDP network. Nah, di sini itu ada 3, 4, 5. Nah, kita masuk saja ke interface range FA0/3 sampai 5, lalu channel ini group 1 mode on, lalu kita coba cek dengan the show the summary. Nah, di sini portnya sudah menjadi port 1 ya, teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke interface port 1. Nah, lalu kita masuk port, lalu di sini kita masukkan IP-nya 10.10.10.21 ya itu, lalu subject mask-nya 255.255.255.252. Nah, lalu no shutdown, lalu kita konfigurasi di multilayer 2. Di sini kita CDP run dulu, lalu cek dengan show CDP network. Di sini ada 4 sampai 6, lalu 1 sampai 3 ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita masuk ke interface FA 0/1 sampai 3, lalu channel group 1 model on, lalu show and summary. Lalu kita di sini kan sudah ada port 1-nya, kita masuk ke port 1, lalu switch port, lalu di sini kita masukkan IP 10.10.10.22, lalu subnet mask-nya 255.255.255.252. Nah, lalu kita shutdown. Nah, di sini kita coba ping 10.10.10.21. Nah, di sini itu sudah 100 ini ya, ini masih 80%. Kita coba ini. Nah, ini masih 80%, lah ini sudah 100% ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja ke part 16 yaitu configure OSPF area 0. Nah, di sini. Nah, di sini langsung saja kita konfigurasi di router 1 dulu. Kan exit dulu di sini. Lalu kita masuk ke router OSPF 1. Nah, lalu networknya itu 10.10.10.0, lalu wildcardnya itu 0.3, lalu areanya itu 0, lalu ini enggak, saya hapus dulu ini 192.168.2.0, lalu areanya wildcardnya itu 255, lalu areanya itu 0. Nah, di sini kita buat sampai 5, sampai ke 5. Nah, lalu di sini kita ketikkan passive interface
fa0/0.2, lalu ini sampai 5 ya. Nah, di sini sudah. Kita coba konfigurasi di router 2. 10, lalu router OSPF 1, lalu networknya itu 10.10.10.0, wildcardnya itu 3, areanya 0. Lalu ini 10.4, lalu net 192.168.1.0, wildcardnya itu 255, lalu areanya 0. Lalu di sini 6.0. Di sini buat sampai VLAN 8. Lalu kita ketikkan passive interface FA0/1. Lalu passive interface 0/0.6. Kita buat sampai 8. Nah, lalu kita konfigurasi di router 3. Exit. Lalu kita router OSPF 1, lalu networknya itu 10.10.10.4, lalu wildcardnya itu 0.0.0.3, areanya 0. Salah, ini ya betul. Nah, sekarang kita coba kirim paket dari PC 0 ke smartphone. Di sini pilot awal. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, lalu kita ke part 17, yaitu configure OSPF area 1 sini. Nah, di sini kita akan konfigurasi di router 1, 3, dan 4 ya teman-teman. Nah, lalu multilayer 1 dan multilayer 2. Nah, kita langsung saja ke router 1 dulu, konfigurasi di router 1. Kita exit dulu. Nah, di sini router OSPF 1. Lalu untuk networknya itu 10.10.10.12, lalu wildcardnya itu 0.0.3, areanya itu 1. Lalu kita ke router 3, konfigurasi di router 3. Exit dulu. Router OSPF 1. Lalu networknya 10.10.10.8, wildcardnya itu 3, lalu areanya juga 1. Lalu kita ke router 4. Exit dulu. Router OSPF 1, lalu networknya itu 10.10.10.12, wildcardnya 0.0.3, lalu areanya itu 1. Lalu di sini ini 8, 10.8, lalu 16, lalu network 192.168.9.0, lalu wildcardnya 255, area 1. Ini buat sampai 10. Nah, lalu kita passive interface FA0/1.9. Sini buat sampai 10. Lalu kita konfigurasi di multilayer 1. Sini kita exit dulu. Lalu kita IP routing dulu. Nah, lalu baru router OSPF 1. Nah, lalu networknya itu 10.10.10.16, wildcardnya itu 0.0.3, lalu areanya itu 1. Lalu ini 10.20. Lalu di sini 192.168.9 ya 0.0.0.255, lalu areanya 1. Sini buat sampai 10. Nah, lalu kita passive interface VLAN 9, lalu VLAN 10. Nah, lalu kita konfigurasi di multilayer 2. Sini kita IP routing dulu. Nah, lalu kita router OSPF 1. Lalu untuk networknya itu 10.10.10.20, wildcardnya itu 3, lalu areanya 1. Sini network 192.168.11.0, lalu 0.0.0.0, lalu 255 wildcardnya, lalu area 1. Sini kita buat sampai 13.
Di sini pasif interface VLAN 11, sini buat sampai 12. Nah, lalu kita coba cek dengan do show IP SPF network. Sini ada 10.2. Lalu do show IP root. Nah, di sini sudah ada semuanya ya teman-teman. Sini kirim paket PC18 ke web server ini. Nah, di sini itu awal-awal pilot, nanti juga kalau kedua successful ya teman-teman. Di sini kita langsung saja ke part 18 yaitu configure HSRP di router 4 dan multilayer 1. Nah, di sini langsung saja kita buka ini. Router 4-nya kita isi dulu, lalu kita masuk ke interface FA0/1.9. Lalu standby IP 192.168.9.254. Maaf, di sini belum ada D-nya. Nah, sini. Nah, lalu standby 1 priority 110. Lalu standby 1 print. Nah, lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface yang 10. Ini standby IP 10. Lalu di sini kita coba cek dengan do show standby brief. Maaf, di sini ada ini. Nah, di sini sudah ada ini 9 dan 10-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita konfigurasi di multilayer satunya. Di sini kita masuk ke interface VLAN 9, lalu standby 1, IP-nya itu IP-nya 192.168.9.254. Nah, lalu kita exit, lalu ini VLAN 10, lalu di sini standby 2, IP-nya itu 10.254. lalu standby 2 priority 110. lalu standby 2 print. Lalu kita coba cek dengan do show standby do show standby if. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita ubah di NTP server. Ini di sini untuk gateway-nya itu diganti menjadi 192.9.254. Lalu di email server 254 ini. Lalu di ini juga server 2 3 4. Nah, di sini kita coba ping IP gateway-nya. Nah, di sini sudah TTL. Di sini kita coba. Nah, di sini juga sudah TTL ya teman-teman. Nah, lalu kita ke part 19 yaitu configure NTP server. Nah, di sini kita ke NTP server langsung saja. Lalu kita ke service. Nah, lalu kita ke NTP. Di sini itu enable. Nah, lalu untuk key-nya itu 1, passwordnya itu di sini disuruh 1, 2, 3. Nah, lalu konfigurasi di router 1, 2, 3 ini. Kita dan nanti multilayer 1 dan 2 ya. NTP server 192.168.9.3. NTP authenticate authentication oke 1 MD5 1 2 3. Nah,
dikonfigurasikan juga di router 4 sampai multilayer 1 dan 2 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke part 20 yaitu configure DNS dan web server. Ini. Nah, di sini on. Tipenya itu record, lalu namanya itu akademisekolahan.com. Lalu untuk addressnya 192.168.9.5. Nah, lalu kita add. Lalu di sini untuk tipenya itu cname. Namanya itu www.academy.com. lalu untuk IP-nya itu hostnya itu academy.com. Nah, di sini lalu kita add. Maaf, di sini itu salah, saya edit dulu. academy.com add. Nah, yang ini kita remove saja, yang di sini ini. Lalu kita ini on, ini juga on. Ini untuk tipenya itu cname lagi, namanya itu web1.academy.com. lalu untuk hostnya itu academy.com. Nah, lalu kita add, lalu belum, kita record ganti tipenya, lalu namanya itu web2.academy.com. untuk addressnya itu 192.168.10.3. Maaf, salah, ini harusnya di sini. Nah, di sini kita add, lalu di sini kita buat sampai web 4. Nah, lalu di sini kita buat yang mail.academy.com. Nah, di sini untuk addressnya itu 192.168.9.4. Nah, lalu kita ini add. Nah, lalu di web server 1 sini kita ke service, lalu http, di sini on, lalu index.html itu kita edit. Nah, di sini isikan itu seperti di instruksi. Ini di sini itu kan sesuai instruksi ya. web1academisekolahan.id. Nah, di sini saya sudah nge-copy. Lalu kita konfigurasikan sampai web 4 ya. Nah, nanti saya akan percepat saja. Nah, lalu kita coba ping di PC 10. Di sini pastikan IP-nya itu sudah ada ya, teman-teman. Ini sudah ada. Lalu kita command prompt. Ini kita ping academy.com. Di sini awal-awal requesting out. Nah, lalu di sini bakal TTL ya, teman-teman. Nah, lalu kita coba web browsernya. Sini kita coba cari www salah ini saja, web1.academy.com. coba go.
Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke materi 21 part 21 yaitu configure email server. Nah, di sini kita buka email servernya, kita ke service, lalu kita ke email. Nah, di sini pastikan on semua ya teman-teman. Untuk domain name-nya itu academy.com. Lalu di sini kita set. Lalu untuk usernya itu user 1, passwordnya itu di sini disuruh 123. Nah, lalu di sini kita paste, lalu user 2, passwordnya 123. Lalu di sini add. Nah, di sini kita disuruh setup emailnya di PC 34 dan 29 ya teman-teman. Di sini kita buat dulu. Nah, di sini untuk namanya itu user 1, lalu untuk emailnya itu user1@academy.com. Di sini mailacademy.com. Mailacademy.com untuk username-nya itu 1, lalu 123 passwordnya. Lalu kita buat di PC 29. Ini sekarang user 2 academy.com, mailacademy.com. Lalu di sini user 2 123, lalu save. Nah, di sini kita coba kirim pesan user 1@academy.com. Lalu subjeknya ini di sini tes. Lalu di sini itu saya sebenarnya halo. Nah, di sini itu saya mengirim pesan itu belum bisa, tapi harusnya itu bisa. Nanti saya akan konfigurasi lagi. Nah, di sini kita lanjut ke part 22 yaitu configure access list. Nah, di sini kita akan configure di router 4 dan multilayer 1 ya teman-teman. Di sini kita buka router 4-nya. Nah, di sini kita ketikkan access list 112 dengan IP 192.168.5.0. Lalu untuk wildcardnya itu 255, lalu 192.168.10.0, wildcardnya 000255. Lalu akses list 112 permit IP any. Nah, lalu kita masuk ke interface FA0/1.10, lalu IP access group 112. Nah, lalu kita konfigurasikan di multilayer 1. Ini ID conti. Sini kita akses list 12 dengan IP 192.168.5.0, lalu wildcardnya 255 192.168.10.0, wildcardnya 255. Lalu akses list 112 permit IP ini. Nah, lalu kita masuk ke interface VLAN 10, lalu IP access group 112 out. Nah, kita coba kirim paket dari web 2 ke smartphone ini 0. Nah, di sini file. Nah, di sini lihat untuk completionnya itu 94. Di sini itu mungkin saya ada salah konfigurasi. Nah, di sini itu ada banyak yang salah-salah. Mungkin itu kan ada yang konfigurasinya sudah berhasil, tapi di sini masih silang ya teman-teman. Nah, ini mungkin ininya ngebug. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.